Bayangkan, sebuah pabrik yang dulunya diagungkan sebagai simbol kebangkitan otomotif nasional, kini menyimpan misteri yang membuat siapapun yang datang ke sana terperangah, melongo. Inilah SMK, mobil yang pernah menjadi kebanggaan mantan Presiden Joko Widodo yang kini dikelilingi oleh keanehan tak lazim. Ada apa sebenarnya di balik tembok pabrik yang seharusnya menjadi pusat gemuruh produksi ini? Berikut adalah 5 fakta tersembunyi dari pabrik mobil SMK di Boyolali, sebuah pabrikan mobil yang membuat Proton Malaysia ketar-ketir. Assalamualaikum sedulur. Diakui atau tidak, mobil SMK memang sulit dipisahkan dari Pak Jokowi. Sebab mobil ini punya andil besar dalam mendongkrak popularitas Pak Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Mobil SMK bahkan diharapkan publik bisa mengalahkan mobil Proton dari Malaysia yang telah mengaspal terlebih dahulu. Hingga akhirnya pada tahun 2019 lalu, Pak Jokowi meresmikan pabrik mobil SMK di Kecamatan Sambi, Boyolali. Nama resminya adalah PT Solo Manufaktur Kreasi. Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK. Sekarang 6 tahun telah berlalu. Berikut adalah 5 fakta seputar pabrik mobil SMK. Fakta pertama, terpencil di pedesaan. Berbeda dengan pabrik-pabrik mobil lain yang biasanya berada di kawasan industri, pabrik mobil SMK justru memilih lokasi terpencil di pedesaan Boyolali. Tepatnya di Desa Demangan, Kecamatan Sambi. Di sekitar lokasi pabrik masih berupa tegalan, kebun dan semak belukar. Kalau malam hari dijamin sepi banget. Seperti siang ini, terlihat sejumlah kambing digembalakan di sekitar pabrik untuk makan rumput. Jadi, suasananya masih betul-betul desa. Meski begitu, lokasinya sebetulnya tidak terlalu jauh dari pusat kota Solo, yakni sekitar 14 km. Bahkan, kalau dari Bandara Adi Sumarmo hanya berjarak 5 km saja. Fakta kedua, berstatus sewa 30 tahun. Pabrik mobil SMK menempati lahan seluas 12 hektar. Berdasarkan informasi di media massa, lahan tersebut diperoleh dengan cara menyewa ke dana kas Desa Demangan. Lama sewanya 30 tahun dan cara pembayarannya per tahun. Di lahan tersebut tidak hanya dibangun pabrik perakitan, tapi juga dealer pemasaran, pengecatan, dan pengetesan mesin. Ini sebuah fondasi yang rapuh atau justru sebuah strategi yang cerdik? Silahkan berkomentar ya lur. Fakta ketiga, kapasitas produksi 20 unit per hari. SMK selama ini dikenal sebagai produsen mobil pickup Bima yang tersedia dalam 2 varian mesin, yakni 1200 cc dan 1300 cc. Model ini menyasar segmen kendaraan niaga dengan harga yang terjangkau. Jumlah karyawan pabrik SMK sekitar 130 orang yang sebagian besar merupakan lulusan SMK. Kabarnya, mereka mampu memproduksi mobil hingga 20 unit per hari. Ini jumlah yang lumayan besar untuk pabrik mobil pemula. Fakta keempat, misteri pembelian. Inilah keunikan dari mobil SMK kalau tidak mau dibilang keanehan. Kita tidak bisa langsung membeli mobil SMK yang kita inginkan di sini. Meski bertuliskan dealer penjualan, kita tidak serta-merta diizinkan untuk masuk ke sana meskipun sekedar untuk melihat-lihat. Pintu pagar pabrik dan dealer selalu tertutup rapat. Bahkan kalau dibuka, hanya dibuka sedikit saja.
Setiap orang yang mau masuk langsung dicegat satpam dan ditanyai keperluannya. Mirip masuk ke area militer saja ya, Lur. Lantas, bagaimana cara membelinya? Jika ingin membeli, kita mesti mendaftar dulu via website resmi SMK. Tanpa mendaftar dan mengisi data diri dulu di website mereka, jangan harap kita bisa membeli mobil kebanggaan Pak Jokowi itu. Menurut saya, ini agak aneh. Soalnya, seperti menyulitkan calon pembeli. Bandingkan dengan pabrikan mobil lain yang berlomba-lomba menarik minat dan memberi kemudahan kepada calon konsumennya. SMK justru malah sebaliknya. Mereka seolah mempersulit calon konsumennya dalam membeli produk. Fakta kelima, sepi seperti kuburan. Umumnya, suasana pabrik otomotif penuh hiruk-pikuk. Namun, pabrik mobil SMK justru kebalikannya. Suasana di sini sangat sepi dan hening. Itu yang saya rasakan saat menengok ke sana pada hari Kamis siang sekitar pukul 11. Pintu pabrik tertutup rapat. Tidak ada aktivitas yang terlihat dari luar. Tidak ada satupun karyawan berseragam pabrik yang kelihatan. Hanya ada beberapa satpam yang berjaga di gerbang pintu masuk. Menurut warga sekitar, dalam 2 tahun terakhir, kondisi pabrik SMK memang seperti ini. Sangat berbeda dibandingkan dengan saat-saat awal usai diresmikan Pak Jokowi pada tahun 2019. Kala itu, suasana pabrik terlihat penuh dengan karyawan. Bahkan secara berkala, pabrik menerima kunjungan studi tur dari berbagai SMK di Pulau Jawa. Ini cukup disayangkan karena pabrik SMK sempat menjadi harapan banyak orang Indonesia, terutama bagi warga desa Demangan, Boyolali. Bagi rakyat Indonesia, SMK adalah wujud dari impian anak bangsa untuk bisa memproduksi mobil sendiri agar tidak kalah dengan Malaysia yang sanggup membuat mobil Proton. Sedangkan bagi warga desa Demangan, pabrik SMK bisa menjadi pendongkrak kesejahteraan hidup. Pasalnya, saat awal-awal pabrik SMK dibuka, harga tanah di sekitaran sini sempat melonjak tajam. Dari 200 ribuan per meter menjadi 1 juta rupiah per meter perseginya. Mungkin pikir mereka wilayah di sini akan sangat menjanjikan untuk berbisnis, mulai dari bisnis kos-kosan hingga warung makan. Namun tak disangka, hanya berselang 6 tahun setelah diresmikan, pabrik SMK justru sepi bak kuburan. Hidup segan, mati pun tak mau. SMK kini menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah SMK akan bangkit kembali? Ataukah ia akan terus terbenam dalam kesunyian? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.